Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video saya dari awal sampai yang terbaru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah like, udah share, terutama buat teman-teman yang udah subscribe. Karena dengan dengan teman-teman subscribe itu sangat membantu channel saya ini untuk berkembang ya. Jadi supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya, dukung channel saya supaya cepat berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD dan ACT. Tapi perlu saya ingatkan lagi kepada teman-teman mungkin yang baru nonton video saya, yang baru ketemu sama video ini, supaya teman-teman tidak gagal pemahaman dan tidak ketinggalan informasi. Dan mungkin banyak teman-teman yang bertanya, banyak yang dipertanyakan, itu silahkan teman-teman cek lagi video-video saya sebelumnya. Mungkin pertanyaan teman-teman itu ada di video-video sebelumnya. Jadi kalau saya jawab di kolom komentar, rasanya itu tidak maksimal penjelasannya. Jadi lebih baik teman-teman nonton di video saya sebelumnya supaya tidak gagal paham ya teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau memang pengen sembuh, kita harus total tonton videonya, jangan di skip. Usahakan nonton tiap hari satu video supaya paham, supaya mengerti. Dan ikutin dan terapin secara konsisten anjuran-anjurannya. Jadi insya Allah, maaf. Jadi insya Allah kalau konsisten ya, cepat sembuhnya. Nah kali ini dan satu lagi teman-teman, ada mungkin beberapa hal yang tidak bisa saya jawab karena itu semua yang bisa menjelaskan adalah dokter ya. Jadi silahkan teman-teman tanya ke dokter. Misalnya teman-teman tanya, bagaimana kita bisa tiba-tiba kita bisa kagetan misalnya, atau kita bisa berkeringat, atau bisa kesemutan. Itu sebenarnya sudah berhubungan dengan organ-organ ya. Jadi yang tahu siklusnya itu dokter, bagaimana terjadinya, bagaimana bisa kita kagetan, itu ada hubungannya dengan organ tubuh kita, dengan otak ya, dengan syaraf. Jadi semuanya itu yang menjelaskan dengan otot-otot kita ya. Jadi semua itu yang bisa menjelaskan itu hanya dokter yang tahu ya, bagaimana struktur tubuh kita di dalam ini ya. Jadi kalau saya tanya yang seperti itu nggak bisa jawab ya teman-teman. Jadi nggak menguasai. Jadi kalau misalnya sekedar pengalaman, itu insya Allah bakal saya jawab ya. Nah jadi saya kali ini bakal ngebahas tentang kenapa seseorang itu beda-beda jangka waktu sembuhnya. Nah jadi mungkin masih banyak yang mengeluh, kenapa belum sembuh. Jadi yang perlu teman-teman ingat ya, ini motivasi untuk teman-teman. Saya aja ya, memang betul-betul ini sebenarnya kan atas izin Allah, tapi kan harus usaha dari kita ya teman-teman. Jadi saya aja bisa sembuh, kenapa teman-teman tidak? Banyak yang sembuh bertahun-tahun juga, kenapa teman-teman gak bisa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman paham ya, makanya saya selalu mengingatkan teman-teman ikutin, pahami, karena penyakit ini kita juga disuruh belajar, tidak sekedar mantangin makanan ya. Jadi kita banyak disuruh belajar ikhlas, belajar sabar, belajar menerima.
Jadi kenapa kita bisa beda-beda jangka waktu sembuhnya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang masih belum sembuh juga. Itu sebenarnya tergantung dari diri teman-teman sendiri, bagaimana seberapa kuat tekad teman-teman untuk sembuh ya. Seberapa konsisten teman-teman untuk menjalaninya, seberapa ikhlas, seberapa sabar ya. Jadi diri teman-teman penentu kesembuhannya gitu. Jadi tiap orang itu beda-beda ya jalan sembuhnya gitu. Jadi tidak ada yang sama. Ada orang yang sebulan langsung bisa sembuh, ada yang 1 tahun habis itu sembuh, ada yang bertahun-tahun belum juga sembuh sampai sekarang. Kalau saya 3 tahun baru sembuh ya teman-teman. Jadi kalau saya yang seperti saya jelaskan dulu, seandainya saya tahu info tentang asam lambung ini, kenapa saya selalu berulang-ulang mengatakan kalau teman-teman itu harus rajin nonton YouTube, karena itu yang saya rasakan di diri saya. Mungkin ada sebagian teman-teman mungkin yang belum yakin kalau ini cuma sensasi asam lambung, masih menduga-duga penyakitnya. Semoga dengan nonton-nonton video YouTube itu teman-teman terbuka pikirannya. Jadi teman-teman gak berpikir lagi yang aneh-aneh. Kalau teman-teman masih berpikiran yang aneh-aneh, itu anxiety-nya akan muncul, jadi lambungnya tidak akan sembuh-sembuh ya. Jadi kalau dipikir-pikir lagi ya, kalau saya ingat-ingat ke belakang, dulu saya sampai nggak bisa sholat ya teman-teman, buang air besar di papah ya selama seminggu. Jadi sholat pun saya dulu nggak bisa ya teman-teman. Jadi pas waktu sholat itu, pas berdiri itu nggak bisa teman-teman. Jadi saya sholat duduk pun harus diganjal atau ditupang pakai bantal ya. Jadi kalau duduk di atas lantai pun, kalau nggak ada busa atau kasur itu saya kesusahan duduknya sampai segitunya. Kemudian kalau memang teman-teman pengen cepat sembuh juga, jangan selalu mengingat-ingat penyakit teman-teman ya, jangan selalu mengingat dan merasa-rasa. Jadi saya ada cerita ya yang terjadi di diri saya dulu. Jadi ketika itu saya dimintai tolong sama sepupu saya yang berada di luar kota untuk mencari penginapan ya, karena waktu itu mau tahun baru 2018. Jadi saya sakit 2016, 2017, 2018, 2019, akhir 2019 tuh udah sembuh ya, pertengahan 2019 udah mendingan gitu ya, walaupun masih sempoyongan sedikit ya, tapi udah bisa makan nggak parah ya. Kalau biasanya saya apapun yang dimakan kan muntah. Jadi di 2017 itu, akhir 2017 saya hampir sembuh juga ya teman-teman, tapi masih sempoyongan gitu, masih susah berjalan ya. Jadi karena sepupu saya minta tolong, jadi saya paksa teman-teman. Jadi saya disuruh cari penginapan. Kebetulan penginapan itu jaraknya dekat dengan rumah saya, kira-kira 500 meter. Jadi saya dalam kondisi normal, kalau saya sehat itu 500 meter itu saya tempuh jalan kaki aja teman-teman ya. Nah jadi waktu itu karena saya niatnya waktu itu nggak enak kalau sampai nggak dapat gitu, jadi saya usaha gitu. Jadi saya usahain. Jadi waktu itu saya ngurusnya itu agak sibuk gitu teman-teman. Jadi saya lupa lagi asam lambung. Jadi ketika saya lupa saya kena asam lambung, itu sensasinya pun hilang. Saya jalan nggak ada keluhan teman-teman, normal aja gitu. Jadi pas balik tiba-tiba saya ingat, oh saya lagi asam lambung ya. Nah ketika ingat itu muncul lagi gejalanya gitu. Jadi jangan teman-teman ingat-ingat penyakitnya, jangan teman-teman rasa-rasa. Nah jadi makanya mungkin di situ kita itu beda-beda ya, karena penanggulangannya itu ya. Jadi pribadi kita yang menentukan kita cepat atau lambatnya sembuh gitu. Jadi makanya ada yang sembuh cepat, ada yang tidak, karena memang mental dan karakter orang itu beda-beda ya. Kalau saya itu selama ini lama kan sering merasa-rasa penyakit, sering mengeluhkan ya, sering apalagi tidak tahu infonya ya teman-teman. Jadi makanya saya
nggak bosan-bosan mengingatkan juga ke teman-teman supaya teman-teman benar-benar tahu bagaimana si asam lambung ini supaya sembuh ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman merasa-rasa penyakit mengingat-ingatnya gitu, karena ketika ingat itu sensasinya muncul lagi seperti itu. Sama halnya dengan lapar ya teman-teman. Saya itu bahkan sampai sekarang itu sering lapar ya teman-teman, sering lapar walaupun sudah sembuh gitu. Kalau makan tapi memang kalau saya karena sudah sembuh, jadi kalau makan sedikit itu langsung lapar. Tapi kalau makannya porsinya normal itu lama tahan di perut ya. Nah jadi sebenarnya yang bikin saya sering lapar itu misalnya karena saya nggak ada kegiatan, jadi saya ingat makan gitu. Jadi makanya otak mungkin ngasih sinyal ke perut biar jadi lapar, karena yang saya ingat waktu itu makan gitu jadi lapar. Tapi kalau ketika saya ada kegiatan sibuk itu nggak ingat, jadi nggak lapar gitu. Itu juga bisa jadi pelajaran ya, kalau apa yang kita ingat itu kalau kita lagi asam lambung, apa yang sedang kita ingat itu terjadi gitu. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Jadi jangan terlalu diingat-ingat sensasinya, jangan terlalu dirasa-rasa supaya teman-teman cepat sembuh. Nah teman-teman, segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.